Dan karena faktanya demikian, undang-undang Omnibus Law itu undang-undang yang betul-betul mau ngambil semua dari rakyat, dari negara untuk dipersembahkan kepada penyumbang. Itu istilah saya, kepada penyumbang politik. Jadi, Mbak Rahmat, tidak ada suara satupun yang keluar dari Pantai Indah Kapuk. Padahal di sana terjadi perampokan tanah rakyat yang sangat nyata. Saya berkali-kali mengulangi, kampung Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kecamatan Tanara, sekarang sedang terjadi penawaran dan transaksi dengan harga Rp32.000 per meter. Tapi pernahkah kita mendengarkan Pak Ma'ruf Amin membela penindasan tersebut? Nggak pernah. Pernahkah kita mendengarkan Menteri ATR BPN yang sekarang membela rakyat yang sedang ini menghadapi persoalan di Pantai Indah Kapuk? Tidak pernah. Pernahkah kita mendengarkan yang berkuasa di Tangerang ini tidak ada yang bersuara? Terima kasih Pak Bung Jumhur, Pak Indro, Pak Dimas Hardi, dan bapak-bapak semua yang hadir, para pembicara. Saya sih berpikir, siapa tahu sebenarnya Pantai Indah Kapuk ini memicu kesadaran rakyat atas saya menyatakan rezim Jokowi itu rezim yang berpikir mengambil semua yang ada ke rakyat untuk diserahkan ke oligarki. Itu pikiran saya. Dan karena faktanya demikian, undang-undang Omnibus Law itu undang-undang yang betul-betul mau ngambil semua dari rakyat, dari negara untuk dipersembahkan kepada penyumbang. Itu istilah saya, kepada penyumbang politik. Sehingga yang terjadi adalah, istilah saya, siklus pemerintahan yang diciptakan Jokowi adalah siklus rampok, sogok, kuasa. Dan dia merampok hak-hak rakyat, merampok sumber daya alam, kemudian digunakan untuk menyogok rakyat dengan berbagai cara, lewat bansos, lewat buzzer, lewat influencer, lewat, mohon maaf, lewat partai politik juga. Disogoknya semua itu, kemudian dia berkuasa lagi dan siklus itu terjadi. Jadi itulah siklus yang diciptakan oleh rezim Jokowi. Dan saya pikir orang yang berakal sehat tidak akan rela negaranya siklus ini berlanjut. Ini harus dipotong dan mengembalikan bahwa rakyatlah yang berkuasa. Itu saya pikir yang harus dilakukan. Jadi perjuangan kita, Pantai Indah Kapuk itu hanya simbol perjuangan bahwa siklus sogok rampok kuasa itu harus dihentikan. Itu yang dan coba terbayang nggak oleh kita bahwa ada seorang kepala negara rela mengusir rakyatnya di IKN dan menyerahkan tanah 190 tahun kepada orang yang datang tidak jelas. Dan selalu mereka menyatakan, saya waktu datang ke Rempang dulu, dia menyatakan rakyat tidak punya hak dan tidak punya surat. Sementara dia mengundang Cina yang tidak punya alasan apapun untuk punya tanah. Itu kan logika komunikasi, kan logika yang tidak masuk akal. Saya datang ke KN sama persis. Rakyat yang puluhan tahun di sana hanya dikasih hak pakai 10 tahun, sementara mengundang orang menguasai 190 tahun. Nah, menurut saya tidak bisa kita hanya mengabsen nama Jokowi. Kita harus mengabsen semua para pengkhianat-pengkhianat yang membantu dia. Saya pikir tim koordinator undang-undang Omnibus Law kita harus jangan lupa Airlangga Hartarto,
Itu harus kita sebutkan satu-satu juga supaya jangan merasa mereka bebas dosa. Nggak bisa. Nah, jadi semua yang bertanggung jawab terhadap itu kita mulai aksen sekarang supaya dia harus ada tanggung jawabnya. Saya beberapa bapak-bapak tahu saya kan 32 tahun dalam pemerintahan, jadi saya agak paham di dalam. Sekarang dulu kalau lihat mbak-mbak demo saya ketawa aja, ini ngapain sih pada demo. Ternyata setelah saya lihat memang kita harus perlu ya, jadi saya berterima kasih Allah masih memberikan umur saya ingin turun juga demo gitu. Hah? Enggak, saya ketawa. Nah, lucu juga nih. Nah, ternyata setelah saya dalami, saya datang ke Rempang. Ceritanya saya datang ke Rempang. Semua orang, Pak, jangan datang, Pak. Bapak udah ditunggu. Terus yang punya mobil, Pak, saya nggak berani lagi nyewain mobil Bapak. Saya beli mobil kamu. Saya mau berangkat ke sana. Nah, yang lain pada takut, udahlah. Kita meninggal kita hadapi. Nah, jadi itu saya pikir, jadi ini kita lihat sekarang negara ini betul-betul menurut saya sudah, kalau kita tidak bergerak maka kita serahkan betul kepada para pemilik uang, calon bupati, calon gubernur, calon wali kota. Yang ada itu sponsornya adalah para konglomerat yang mengambil tanah rakyat. Itu fakta, nggak bisa dapat. Siapa sih sponsor bupati wali kota di Tangerang? Kita tahu. Siapa sponsor bupati wali kota gubernur di Kalimantan Selatan? Kita tahu. Siapa yang di Sumatera? Kita tahu. Semua itu adalah para pengambil tanah. Kalau di kota pasti pengusaha properti, kalau di Kalimantan pasti pengusaha hutan dan tambang, di Sumatera pasti pengusaha perkebunan dan HTI. Nah, mereka ini semua perampok-perampok tanah rakyat untuk mensponsori pejabat. Itulah bahasa Pak Rahma. Jangan heran kalau tidak ada orang bersuara, apalagi parpol terhadap Pantai Indah Kapuk. Tidak ada satu pun partai yang berteriak. Setelah saya telusuri, memang yang terpilih dari sana adalah bandar-bandar mafia tanah. Makanya saya nggak kepilih ya. Makanya bapak nggak kepilih. Nah, jadi sangat susah. Nah, problemnya mereka pasti kenapa nggak ada bersuara? Karena bosnya dari cukongnya udah membiayai bosnya nggak menegur, yang terpilih bawah adalah juga yang dibiayai, selesai. Jadi, Mbak Rahmat, tidak ada suara satupun yang keluar dari Pantai Indah Kapuk. Padahal di sana terjadi perampokan tanah rakyat yang sangat nyata. Saya berkali-kali mengulangi, kampung Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kecamatan Tanah, sekarang sedang terjadi penawaran dan transaksi dengan harga Rp32.000 per meter. Tapi pernahkah kita mendengarkan Pak Ma'ruf Amin membela penindasan tersebut? Nggak pernah. Pernahkah kita mendengarkan Menteri ATR BPN yang sekarang membela rakyat yang sedang ini menghadapi persoalan di Pantai Indah Kapuk? Tidak pernah. Pernahkah kita mendengarkan yang berkuasa di Tangerang ini tidak ada yang bersuara? Nah, artinya yang bisa bersuara adalah hanya kita yang bisa bersuara. Tapi saya berterima kasih, udah mulai tadi malah saya kemana jawara-jawara Banten ini yang sedang diusir teman-teman rakyatnya, tapi semua diam. Masa jawara Bugis yang harus muncul kan gitu. Nah, jadi tapi saya senang sekarang, kemarin sudah ada beberapa masyarakat datang mengadukan ke KPK dan Menteri ATR BPN. Rakyat desa sudah mulai muncul, mulai berani. Saya tanya kepada mereka, kenapa Anda ke sana?
kami sudah tidak bisa mengharap apa-apa dari pejabat yang ada di Tangerang dan Banten. Itu kata mereka. Artinya, kalau rakyat sudah tidak percaya, tidak mengharap, artinya ada kemungkinan pejabat-pejabat di sini ikut terlibat atau menjadi kacung dari para pengembang. Nah, itu hipotesanya. Nanti saya dilaporkan lagi kan bahwa saya itu menyatakan pejabat terlibat. Ya kalau Anda diam, maka pasti hanya dua kemungkinan. Anda terlibat atau Anda memang takut. Kan hanya begitu. Karena semua tidak ada. Coba bayangkan pembebasan penggusuran rakyat oleh PSNT 2 dengan terpampang didukung oleh Abdesi Kabupaten Tangerang. Bayangkan yang bunyinya, Pak, pembebasan lahan. Pemahaman saya pembebasan lahan itu hanya berlaku untuk pemerintah. Kalau untuk swasta kan bukan pembebasan namanya, adalah jual beli. Tapi itu pembebasan lahan didukung oleh Abdesi. Nah, Abdesi asuransi pemerintahan desa. Abdesi yang di bawah itu Abdesi aparat desa yang bekerja. Nah, kita seminar di ruang ini sekarang, dan jangan Bapak dan Ibu heran bahwa notaris-notaris mereka sedang ada di rumah-rumah rakyat untuk merayu, tanda kutip, melepaskan tanahnya dengan harga 50-30 ribu rupiah per meter. Kita sekarang di sini, tapi mereka ada di bawah. Dan rakyat ketakutan, tidak ada yang berani sama sekali untuk bersuara. Nah, jadi saya mengharapkan dengan kita berkumpulnya di sini, rakyat di pantai utara, Tangerang, saya pikir saya sampai Merak. Saya dapat informasi tadi udah melebar, bukan lagi sampai Tanara, tapi masih udah mendekati Merak. Di sana semakin ditawarkan semakin murah, itu 20.000 sekarang. Tanara kan tidak berjalan. Jadi sebagai gambaran saja, pembebasan pembelian tanah di sekitar Teluk Naga, Kosambi itu masih 150 ribuan. Itu Kosambi itu 150 sampai 200 ribu. Pindah ke Teluk Naga itu 120 sampai 130 ribu. Itu yang harga terjadi. Pindah ke sekitar Sukajadi sebenarnya itu udah 100 ribu, 90 ribu. Pindah ke Mau itu sudah 90 ribu. Pas masuk ke Kemiri itu udah 50 ribu. Keronjo 50 ribu. Mekarjali ada 50 ribu. Pindah ke Tanara itu sudah 30 ribu per meter. Dan lucunya tidak ada namanya istilah Anda menetapkan harga. Saya mau beli tanah kamu sekian. Nggak ada namanya Anda mau jual berapa. Nah, kalau Anda tidak mau jual, maka dia bilang silahkan nggak jual. Tapi faktanya kita mengalami yang punya tanah di sana, kalau bukan dikelilingi, maka aksesnya dimatikan. Saya mengalami yang selalu dikatakan saya itu teriak karena ada tanahnya. Bukan itu. Saya katakan kalau Anda membeli tanah rakyat dengan harga yang layak, maka mungkin tanah saya itu saya gunakan untuk membangun masjid, bukan untuk jual. Karena bukan itu tujuan saya. Bayangkan Pak, di umur tanah saya itu nggak bisa lagi sawahnya ditawar karena irigasi itu ditutup oleh mereka, ditimbun oleh mereka. Tambak rakyat nggak bisa lagi diirikan. Nah, rakyat tidak bisa lagi bertanam karena dia tidak tahu kapan ditimbun. Nggak jelas. Ada yang sudah 1 tahun. Nah, selalu menyatakan bahwa saya itu bohong. Saya punya rekamannya di HP saya semua, tapi saya kan nggak mau buka. Kenapa? Sekali saya buka, maka pasti yang direkam ini akan dipanggil oleh rakyat. Pasti akan dipanggil, karena mereka yang ini semua. Jadi mungkin satu saat bapak-bapak, ibu-ibu aktivis turunlah ke bawah. Bagaimana nasib rakyat yang tidak bisa tidur nyenyak karena tiap saat bisa terusir. Dan dia hanya menunggu kapan diusir. Dia hanya menunggu kapan dipaksa menerima uang muka.
karena dipaksa menerima muka. Sebagian besar rakyat di sana sekarang itu surat-surat tanahnya sudah dipegang oleh kepala desa ke notaris. Tapi ada yang dikasih uang muka, ada yang tidak dikasih uang muka. Nah, cara mereka agar bangsa itu ini. Jadi mungkin bisa kita telusuri di Teluk Naga, di Dadap sana. Dadap dikenal itu. Jadi pada saat dulu menjual itu masih tinggi. Pada saat sudah dikepung, nggak bisa lagi akses apa-apa dan banjir, maka dipaksa dijual dengan harga murah. Jadi cara mereka adalah kalau nggak mau jual sekarang, nah maka siap-siap dengan ditekan dengan harga murah. Akhirnya rakyat udah lepasin aja. Yang paling menarik adalah kalau masih ada yang membantah bahwa pemerintah tidak terlibat dalam PIK 2, maka itu sangat bisa dibantah dengan penurunan NJOP. Penurunan NJOP dulu tanah dekat saya punya, saya kan punya tanah di sana. Dari 128.000 diturunkan menjadi 48.000. Nah setelah itu, setelah diturunkan baru ditawar dengan 50.000 dan menyatakan bahwa kami membeli atas NJOP. Nah ini kan kalau Pemda Tangerang menyatakan tidak terlibat, itu adalah kebohongan yang sangat besar. Yang menentukan NJOP turun adalah Pemda. Nah kenapa? Mana pernah ada NJOP turun? Nah setelah itu dia tawarlah dengan di bawah di atas NJOP. Jadi kalau siapa? Saya tadi ditegur teman saya Pak Ketua Desi Pak Mas Kota yang melaporkan saya ke polisi. Ya pertanyaan saya membela rakyat kamu kok kamu yang melaporkan ke saya ke polisi? Artinya memang Abdesi ini tidak setuju rakyat dibela. Memang Abdesi ini tidak setuju kalau rakyat dibeli tanahnya dengan harga yang layak. Jadi pantaskah kita menghormati mereka? Dan beberapa kepala desa, Pak Jumhur, ini sedang dilaporkan oleh rakyatnya ke penegak hukum. Alhamdulillah, saya melihat kejaksaan masih memihak rakyat. Yang lain nggak ada lagi yang memihak. Saya berharap dengan teman-teman buruh berkumpul di sini timbul keberanian rakyat-rakyat di pantai utara Tangerang. Saya hanya menggugah pantai utara Tangerang PIK 2. Pilihan Anda sekarang adalah ingin menyelamatkan negeri ini sebagai pahlawan atau Anda menjadi korban sebagai pecundang untuk menghadapi para bermocorak pengambil alih aset negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.